Thank you. Oke, saya mulai saja. Jadi untuk agenda sore hari ini, Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan untuk pelaksanaan ANBK, gladi bersih maupun yang nanti di hari hanya. Kemudian ada penjelasan aplikasi karena nantinya siswa harus menginstal seperti program aplikasi begitu di laptopnya yang akan digunakan untuk mengerjakan soal-soalnya ANBK gitu ya. Kemudian nanti saya beri waktu juga untuk ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu untuk tentang ini pelaksanaannya ANBK, silahkan. Dan terakhir saya akan tutup begitu. Saya langsung saja. Nah, ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar gitu tentang ANBK. Apa sih ANBK itu, untuk apa, begitu ya. Saya jelaskan sedikit, jadi di sini ANBK itu singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer, Bapak Ibu. Jadi ini wajib dilaksanakan di jenjang SD, yaitu SD kelas 5, kemudian SMP itu kelas 8, kemudian SMA itu kelas 11, gitu. Jadi nantinya yang mengerjakan atau mengikuti ANBK ini bukan kelas 6, namun kelas 5. Nah, ini, tujuannya untuk apa sih ANBK ini? Jadi ini info yang kami dapat Bapak Ibu, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dilihat dari input, kemudian prosesnya selama pembelajaran, dan output-nya. Hasilnya seperti apa nanti di satuan pendidikan, begitu. Jadi, awalnya kami kira ini adalah pengganti ujian Calistung, Bapak Ibu. Kalau dulu di kelas 4 ya, Bapak Ibu, ujian Calistung gitu kan, di siswa kelas 4. Nah, ini kami menganggapnya awal itu adalah pengganti Calistung yang untuk kelas 5 begitu. Tapi ternyata ada wacana bahwa nantinya ANBK ini adalah, sebagai pengganti dari UN untuk kelas 6 begitu. Jadi istilahnya yang berubah begitu. Kemudian instrumen yang dipakai ada 3 macam Bapak Ibu, yaitu 1 AKM, Assessment Kompetensi Minimum, itu berupa literasi dan numerasi. Jadi nanti ada bacaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan begitu, dan anak-anak harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian dan numerasi, matematika, hitung menghitung begitu. Kemudian ada survei, surveinya ada 2 macam, yaitu survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Nah, ini nanti dilaksanakan ketika ANBK yang ujian aslinya Bapak Ibu. Jadi di akhir November jadwalnya. Nah, nah, begini saya jelaskan sedikit cara menjawabnya soal literasi dan numerasi. Jadi nanti saya contohkan Bapak Ibu, saya bukakan websitenya, contoh latihan-latihan soalnya begitu dari Dinas Pendidikan yang diberikan ke kami untuk sebagai latihan untuk anak-anak. Jadi nanti ada beberapa macam, ada 5, yaitu 1 pilihan ganda, itu memilih 1 jawaban yang benar dalam 1 soal. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, ini siswa bisa menjawab lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. Nanti diberi pilihannya ada 4, 3 atau 4, kemudian siswa boleh memilih 2 atau 3 dari pilihan yang benar begitu. Kemudian ada menjodohkan, yaitu menarik garis dari titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Kemudian ada isian singkat, yaitu menjawab berupa bilangan atau kata, yaitu menyebutkan nama benda atau tempat atau jawaban pasti yang lainnya. Jadi singkat, jawabannya singkat isilah begitu. Kemudian yang terakhir adalah bentuk uraian. Nah, di sini biasanya menjawab soal berupa kalimat-kalimat yang lebih panjang. Biasanya apa ya, meminta anak-anak untuk menjelaskan, jelaskan, kemudian memberi alasan. Nah, begitu. Jadi kalimatnya lebih panjang daripada yang isian singkat. Jadi ini 5 cara menjawabnya, Bapak Ibu. Nanti yang ada dalam soalnya, acak begitu ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang ada perubahan. Dari kemarin yang saya berikan melalui surat yang saya bagikan di grup itu, kami jadwalkan gladi bersihnya tanggal 8 dan 9. Ternyata aplikasi yang diberikan oleh dinas hanya bisa dibuka tanggal 1 dan 2. Jadi selain tanggal itu tidak bisa diakses. Begitu. Maka dari itu, ini pertemuan kami adakan mendadak karena ada perubahan di gladi bersihnya.
Jadi nantinya di tanggal 1 dan tanggal 2 di minggu depan ini, siswa itu mengerjakan soal, seperti ujian ANBK, namun hanya untuk gladi bersih. Jadi untuk mencoba siswa-siswa mengerjakan seperti apa. Kita juga nanti lihat bagaimana servernya, bagaimana jaringannya, kemudian kelancarannya juga seperti apa, begitu. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kok kita dadakan gini, karena kita juga minta Bapak Ibu untuk bisa ini ya, berpartisipasi nanti anaknya, karena ini wajib dari pemerintah, kami menjalankan karena diminta gitu ya datanya dari pemerintah. Jadi tanggal 1 nanti Bapak Ibu, siswa-siswa kelas 5 ini akan online di sekolah. Jadi awalnya yang kita minta online di rumah, mandiri gitu, secara sendiri-sendiri, tidak perlu datang ke sekolah, ternyata diwajibkan untuk hadir di sekolah. Karena nih melihat dari pengalaman ini kan dibagi beberapa gelombang ya Bapak Ibu, ada gelombang 1, 2, dan 3. Nah, pengalaman dari gelombang 1 dan 2 ini ternyata kalau anak-anak mmm, mengikuti ANBK-nya, gladi bersihnya di rumah, itu kendalanya banyak Bapak Ibu. Oleh karena itu akhirnya dari dinas minta kita untuk yang gelombang terakhir ini diwajibkan anak-anak untuk gladi bersihnya di sekolah, begitu. Jadi nanti anak-anak wajib hadir di sekolah pukul 8 hingga pukul 9.15 untuk mengerjakan ini. Literasi membaca, kemudian hari Selasanya tanggal 2 ini untuk numerasinya. Jadi waktunya hanya 75 menit Bapak Ibu di sekolah, hanya untuk mencoba mengerjakan dan mencoba jaringannya. Nah, ini juga kita lihat dari pengalaman-pengalaman dari gelombang 1 dan 2, itu memang, kita tidak bisa memastikan bahwa kalau di sekolah pun jaringan juga pasti lancar, servernya juga pasti lancar. Karena pengalaman dari sekolah-sekolah yang lain yang sudah cerita, ke Miss Wali juga sudah diceritai ya, Miss Wali dari sekolah-sekolah lain, itu banyak sekolah yang kendalanya itu untuk server juga begitu. Jadi kadang-kadang error, tengah-tengah error, kemudian susah masuk, begitu. Nah ini, makanya di gelombang 3 dari dinas minta kita untuk mewajibkan siswa datang ke sekolah. Jadi untuk pemantauan pemantauan istilahnya kalau misalkan ada kenapa-kenapa dengan server, kita bisa bantu lebih cepat, begitu. Nah, ini Bapak Ibu, setelah mengikuti ANBK, gladi bersih ANBK di sekolah, siswa-siswa diminta untuk langsung pulang, tidak terlalu lama di sekolah. Karena sesi keempat dan kelima, yaitu pukul 11.50 hingga 12.40 dan 13 sampai 13.50, siswa ikuti pembelajaran online seperti jadwal untuk kelas 5, begitu. Jadi nanti dari sekolah mengerjakan ini gladi bersih NBK, kemudian pulang jam 11.50 bisa join ke Zoom. Jadi 2 sesi terakhir kami adakan, begitu. Supaya juga tidak ada pembelajaran yang terlalu banyak yang terpotong, begitu. Ini untuk gladi bersihnya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yaitu untuk jadwal ANBK-nya sendiri, hari Senin tanggal 22 November dan juga tanggal 24. Nah ini Bu, Bapak, Ibu, kami berikan jadwalnya seperti ini terlebih dahulu karena dari dinas memberikan waktu itu 5 hari, mulai tanggal 22 sampai tanggal 26, 1 minggu itu, 5 hari. Itu untuk ujiannya diberi waktu seperti itu. Cuman nanti kami infokan lebih lanjut jika ada perubahan, misalkan harus hari Senin, Selasa, atau Selasa, Rabu, itu nanti akan kami infokan lebih lanjut, begitu ya. Waktunya lebih lama, Bapak Ibu. Di sini ada waktunya jam 8 hingga pukul 10.35, kemudian di hari Rabunya jam 8 hingga pukul 10. Nah, di sini ada latihan, kemudian latihan ini termasuk untuk ini ya, Bapak Ibu, mencoba masuk aplikasinya itu. Kemudian literasi, mengerjakan latihan-latihan soalnya, kemudian survei karakter, begitu. Jadi total jam 8 hingga jam 10.35. Yang hari Rabunya jam 8 hingga pukul 10, begitu. Ini untuk jadwal ANBK-nya di November akhir. Gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini untuk ketentuannya Bapak Ibu,
Benar. Nah, untuk gladi bersihnya, siswa-siswi kelas 5 mengikuti gladi bersih ANPK di sekolah dengan menggunakan laptop masing-masing. Jadi nanti siswa-siswi membawa laptop sendiri-sendiri, kemudian peralatan yang dibutuhkan apa saja, jadi seperti charger, mouse itu bawa sendiri. Kemudian nanti kami siapkan ruangan gitu. Siswa-siswi kelas 5 wajib hadir di sekolah pukul 7.30 untuk memasang ini ya, persiapan sebelum mengerjakan latihan soalnya, dan memakai seragam sesuai hari pelaksanaan. Ya, kalau hari Senin berarti memakai seragam putih merah, kalau di hari Selasa menggunakan seragam yang krem, kotak-kotak itu. Kemudian siswa-siswi kelas 5 wajib mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di sekolah. Jadi seperti memakai masker, kemudian kalau perlu menggunakan face shield juga, tidak berjabat tangan dengan teman atau guru, kemudian membawa alat tulis masing-masing, charger laptop yang dipakai, kemudian tidak berkeliling sekolah. Jadi nantinya kami sediakan ruangan ya di situ. Jadi anak-anak tidak diizinkan untuk berkeliling. Boleh kan ya ke kamar mandi, kemudian kembali ke kelas lagi. Kemudian siswa-siswi kelas 5 menginstal aplikasi dari dinas. Jadi nanti kami akan berikan Bapak Ibu, kami share, dan juga ini username dan kode untuk masing-masing siswa untuk masuk ke dalam aplikasinya, untuk masuk mengerjakan soal-soal ANPK-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menjemput siswa tepat waktu. Jadi sesuaikan dengan ininya ya Bapak Ibu, kalau sudah selesai pukul 10 harap segera dijemput supaya tidak terlalu lama di sekolah, begitu, segera pulang. Kemudian ini untuk pelaksanaan gladi bersihnya. Sedangkan untuk pelaksanaan ANPK-nya sendiri, sama Bapak Ibu, hanya yang berbeda adalah ini, siswa-siswa kelas 5 mengikuti NBK di sekolah dan wajib PCR. Jadi nanti PCR-nya dari puskesmas. Itu info yang kami dapat, ya Miss Feli ya. Jadi nanti dari puskesmas kita kerjasama dengan puskesmas untuk melaksanakan PCR-nya. PCR-nya nanti di sekolah ya Miss Fel. Masih belum ada info sih Miss di mananya, soalnya gabung sama sekolah-sekolah lain sepertinya. Oke. Nanti kami akan infokan lebih lanjut ya Bapak Ibu untuk PCR-nya. Jadi siswa-siswi sebelum ke sekolah untuk melaksanakan ANPK ini diwajibkan untuk PCR. Begitu. Kemudian untuk ketentuan yang lain hampir sama dengan yang di gladi bersih, yaitu membawa laptop masing-masing dan juga beserta dengan ininya kelengkapan-kelengkapan yang lain seperti charger, mouse dan sebagainya itu yang diperlukan. Kemudian hadir di sekolah pukul 7.30 sama menggunakan seragam sesuai hari pelaksanaan. Kemudian protokol kesehatan tetap Bu, Bapak ya, pakai masker tetap, kemudian face shield, tidak berjabat tangan, kemudian membawa alat tulis masing-masing, jadi tidak pinjam-meminjam dengan teman, kemudian tidak berkeliling sekolah. Nah, aplikasinya ini sama Bapak Ibu yang dipakai ketika gladi bersih dan juga pelaksanaan ANPK sendiri. Nanti aplikasinya ada satu yang harus diinstal, kemudian nanti waktu pelaksanaan dibuka, kemudian login menggunakan username dan juga ada kodenya. Gitu. Dan ini baru bisa diakses pada waktu hari H ya Bapak Ibu. Jadi meskipun sekarang diinstal, tetap tidak bisa masuk, tidak bisa akses. Jadi hanya bisa dibuka aplikasinya. Kalau sudah bisa dibuka berarti aman, begitu. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu untuk aplikasinya ya. Sama juga setelah pelaksanaan ANBK, mohon orang tua bisa menjemput siswa-siswi tepat waktu. Jadi tidak terlalu lama menunggu di sekolah. Begitu. Nah, itu saja dari pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Sebentar, nanti atau sebentar. Nah, baik. Sebelum ke pertanyaan, saya berikan contohnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk latihan-latihan soalnya. Nanti Miss Vel bisa bantu untuk ini ya Miss Vel. Aplikasinya ya Miss Vel. Oke. Bentar, saya tunjukkan untuk soal-soalnya ya Bapak Ibu.
Bentar. Oke, sebentar. Apa sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? Screen-nya, oke. Nah, ini untuk contohnya dari yang diberikan dari dinas itu nanti untuk latihannya apa ini? Nah, ini nanti latihannya bisa dicoba sendiri oleh siswa di rumah, gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, untuk latihan literasinya, membaca, memahami bacaan, diberikan bacaan seperti ini, ada waktunya juga. Nah, ini 60 menit, begitu 1 jam begitu pengerjaannya. Nah, soal-soalnya seperti ini. Ini contohnya soal untuk pilihan ganda. Permintaan Siti dan Udin dalam doanya. Nah, ini nanti anak-anak latihan membaca begitu ya, kemudian memahami, dan terkadang jawabannya tidak langsung ada di sini Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus ini lebih apa ya, memahami dari kalimat-kalimatnya. Tersirat kadang-kadang, jadi tidak selalu nampak langsung jawabannya. Ini nanti bisa bersekolah. Jadi diklik, kemudian ke soal berikutnya. Kalau sudah yakin, bisa ke soal berikutnya. Nah, nanti muncul berikutnya. Nah, begini. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Yang mana sih? Bisa dibaca dari sini. Siti dan Udin itu seperti apa? Tidak menyerah, pekerja keras, pemalu, atau sabar. Misalkan pekerja keras. Kita centang, kemudian ke soal berikutnya. Kalau sudah yakin, lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya untuk benar salah, jadi dicentang. Pernyataan ini benar tidak? Sesuai dengan bacaannya tidak? Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Kalau benar berarti centang benar. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Ini ada di sini. Nah, menyapa Om dan Tante, mengharap receh seadanya. Kalau tidak ada pernyataan seperti ini berarti salah begitu. Jadi dicentang salahnya mana ya? Nah, ini. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, soal-soal seperti ini, nah ini apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, kalau kotaknya sedikit seperti ini, Bu, pendek, kecil, ini berarti jawabannya singkat saja. Misalkan bernyanyi, tinggal diketik, kemudian lanjut. Nah, ini pemasangkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan, sesuai. Suka memberi uang receh dengan seadanya. Ini siapa? Siti dan Udin, Om dan Tante, atau Siti dan Om yang suka memberi uang receh. Om dan Tante, begitu. Kemudian suka bernyanyi, suara serak dan napas yang sesak.
Ini ada di sini. Mana? Nah, ini dengan suara yang serak dan napas yang sesak oleh polusi, Siti dan Udin, berarti dicentang, kemudian dicocokkan, begitu. Kalau sudah, bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini untuk jawaban yang panjang, Bapak Ibu uraian. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sesuai dengan isi puisi. Jadi isi puisinya apakah sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini anak-anak tidak hanya menjawab sesuai begitu saja, tapi harus dijelaskan. Karena di sini diminta alasannya. Kenapa kok anak-anak pilih sesuai? Ya karena ini Udin, misalkan Udin memegang gitar, kemudian Siti bernyanyi. Sama seperti kalimat di sini, Siti dan Udin mana? Nah, ini berkeliaran dengan suara sesak dan napas, begitu. Dijelaskan di sini sesuai karena di gambar Udin dan Siti menunjukkan bahwa mereka, nah harus dijelaskan alasannya Bapak Ibu, karena di sini diminta alasannya. Kalau sudah selesai, boleh lanjut. Nah nanti di akhir Bapak Ibu ada ini apa namanya hasilnya, diminta hasilnya. Dari hasil nanti bisa dibuka jawaban yang benar, kunci jawabannya dengan jawaban anak-anak. Begitu. Nah, ini juga contohnya. Ini harus baca dari posternya ini yang di sini karena jawabannya terkadang tidak hanya ada di bacaan yang ini saja. Kadang-kadang keterangannya ada dalam sini Bapak Ibu. Jadi ini juga harus dibaca. Begitu. Ini contohnya untuk literasi. Nah, saya coba untuk numerasi ya Bapak Ibu. Bentar. Aku tidak bisa keluar ya. Yang untuk numerasi, contohnya seperti ini. Soal cerita Bapak Ibu biasanya. Tokennya ada di ujung kiri ini. Langsung dimasukkan ke sini. Nah, ini contohnya soal untuk numerasi. Nah, diberikan gambar, kemudian ada persoalan. Cara jawabnya juga sama Bapak Ibu, ada pilihan ganda, kemudian itu apa? Pilihan ganda kompleks, isian, uraian, menjodohkan juga. Nah, ini contohnya. Saya anggap acak saja, misalkan 1. Kemudian lanjut. Nah, beda. Soalnya sama, maksudnya ceritanya sama, tapi soalnya berbeda. Nih, jadi dari apa? Persoalan yang sama, bukan persoalan ya, apa ya? Cerita yang sama, tapi soalnya bisa bermacam-macam. Jadi siswa tetap diminta untuk ini memahami soalnya seperti apa. Nah, ini begini. Kemudian misalkan Andi dan Rosa, sama caranya juga lanjut begitu. Nah, nanti di akhir juga ada ini apa summary-nya. Jadi sudah selesai muncul minta dimunculkan hasilnya. Jadi nanti keluarnya hasilnya jawaban kunci jawaban yang benar dan juga hasil dari anak-anak. Begitu. Ini contohnya. Saya tutup dulu. Berikutnya untuk aplikasi ya, Miss Feli. Oke. Silakan, Miss.
Miss Agustin Ya. yang minta tolong jelasin ya. Soalnya saya on 2 Zoom sama udah buka parent counseling Miss, saya mute sini. Oke, siap. Nah, ini Bu, nanti di aplikasi yang kita berikan, nanti saya bagi lewat di mananya? Di WhatsApp ya. Itu nanti berupa RAR, bisa di-download, kemudian di-extract. Nanti muncul ini Bu, banyak di sini. Bentar. Nah, ini nanti dipilih yang ini, exam browser. Karena ini aplikasinya. Setelah diklik, nanti munculnya ini. Nah, muncul ini, kotak ini, kemudian diklik yang run. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingatkan terlebih dahulu, saya infokan terlebih dahulu, ketika buka browser ya, maksudnya buka aplikasi ini tidak bisa membuka Google Chrome. Karena tadi saya coba, beberapa kali saya coba sih, itu ketika buka aplikasi ini, Google Chrome saya langsung nutup. Jadi bukannya aplikasi ini saja. Jadi hanya untuk mengerjakan soalnya saja. Nah, ini nanti dimasukkan, nanti berikan untuk username dan password-nya, kodenya, jadi dimasukkan, kemudian baru bisa login. Dan ini baru bisa di-login ketika hari H. Begitu. Walaupun misalkan sekarang dimasukkan username-nya dan juga password-nya, tetap tidak bisa diakses. Gitu ya, misalnya ya. Sudah dicoba beberapa kali, kita ingin tahu gitu dalamnya seperti apa, itu tetap tidak bisa. Jadi hanya hari H saja baru bisa diakses. Begitu. Thank you, Miss Vel. Sampai sini, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Miss, Ya, Mama Sasha. itu yang PCR harus ya? Iya, Ibu. Nggak Wajib, cukup Ibu. dengan protokol aja, misalkan pakai face shield sama masker atau apa gitu? Iya, wajib, Bu. Nah, terus Diminta yang, soalnya. aduh. Terus yang dimasalah kalau anaknya nggak mau, terus kita tarik-tarikan, terus teriak-teriak, terus nangis, terus tantrum, aduh saya nggak bisa bayangin itu. Karena di hari H ini kita kedatangan pengawas, Ibu. Jadi pengawas kita waktu ujian itu pengawas silang. Jadi yang mengawasi bukan dari Growing Kids School. Iya. Nah, PCR itu berarti dari apa ya? Tenggorokan? Hidung dan Dari tenggorokan. hidung. Atau dari kalau yang swab antigen dari hidung? Oh my God. Loh itu Miss, PCR-nya pada hari H, ta, Miss? H-2 kalau nggak H-3, Ibu. Berarti juga seluruh di sekolahan juga di PCR juga, kayak stafnya yang hadir. Iya, pasti. Iya. Iya, pasti. Dan jaga bukan pihak dari sekolah juga PCR juga. Iya, Iya. Jadi untuk gladi bersih kan memang tidak ini, Bu, karena yang jaga juga kami sendiri dan tidak ada pengawas yang hadir. Nah, sedangkan di hari hanya ini ada pengawas dari luar yang hadir ke sekolah untuk melihat pelaksanaan ANPK di sekolah, begitu. Gladi bersihnya siapa yang jaga, Miss? Terus kalau anak-anak nggak bisa gitu aplikasinya? Ada guru dan staf, Bu. Jadi nanti ada yang jaga hari Senin, ada saya, ada Mr. Adi juga, kemudian dari staf juga ada. Kenapa nggak kayak memo ya, Miss ya? Maksudnya pakai 2 kamera nggak apa-apa lah, anak diawasin kan juga nggak bisa buka aplikasi lain kan selain itu gitu loh. Ini Iya. nih anak-anak ini kalau aduh. Iya, Anak-anak kalau sudah dengar PCR takut semua, Miss. Iya, masalahnya mereka sudah begitu tahu, di-share beritanya, langsung mereka aja istilahnya mending nggak pergi jalan-jalan daripada harus dibegitukan gitu loh. Jadi ya agak khawatir juga ini saya. Iya. Miss, apakah semua yang mengikuti sekolah program ini harus PCR ya? Soalnya dengar-dengar sekolah yang lain nggak ada itu, Miss. Nggak harus PCR. Saya bantu jawab ya, Ibu. Growing Kids kebetulan ini di gelombang ketiga, Ibu. Sekolah-sekolah kemarin ada yang di gelombang 1 dan 2 itu emang nggak diwajibkan PCR. Namun hari apa ya kemarin ini, 2 hari yang lalu itu ada rapat mendadak tentang ANPK. Dan baru ada kebijakan baru, semua anak wajib PCR. Seharusnya gladi bersih pun ini PCR, Ibu. Namun karena dadak banget dari dinas, dan dinas pendidikan belum
sinkron dengan dinas kesehatan. Untuk yang gladi bersih ini kita nggak di ACC untuk PCR free-nya. Masalahnya untuk kita mengetahui hasilnya sama hasil tesnya ini lebih takutan hasil PCR-nya ini, Miss. Dan juga rasanya sakit sekali kalau PCR nih. Anak-anak itu udah trauma ya, apalagi kalau Ena itu sudah ngerasain PCR, udah pernah, meskipun gitu ya tetap aja takut, dia nangis-nangis. Udah dengar berita seperti itu. Ya Bu, ini kita juga ini sih dari dinas juga mintanya mewajibkan begitu, jadi akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Cuman kalau ini Bu, kita arahkan kalau memang mau apa namanya tidak PCR begitu ya, buat surat pernyataan begitu. Begitu. Gimana mama-mama yang lain? Ini harus ikut semua ya, Miss ya. Kalau sekolah lain saya dengar dipilih muridnya. Iya Bu, diwajibkan semua Bu. Kemarin kita ya itu Bu, dari pengalaman gelombang 1 dan 2 itu akhirnya gelombang 3 ini semua diwajibkan, dan itu pun awalnya memang kita apa ya, daftarnya itu online Bu, jadi anak-anak bisa di rumah mandiri begitu. Nah ternyata dari dinas ini melihat dari gelombang 1 dan 2 banyak kendala, akhirnya kita diwajibkan untuk hadir ke sekolah, walaupun pada akhirnya tetap online begitu, mengerjakannya online, tapi tetap hadir ke sekolah begitu Bu. Enggak, maksudnya harus semua murid ya, karena Iya, sekolah Bu. lain kan dipilih muridnya berapa murid atau cadangan berapa murid gitu. Oh iya Bu, wajib semua Bu. Ini berarti kayak Miss, tolong semacam tanya, Miss. semacam trial mau kayak untuk ujian kelas 6 nanti begitu. Iya Atau Bu, ini begini, ini hanya wacana Bu, untuk penggantinya UN tahun depan. Nah untuk tahun ini diadakan uji coba begitu, uji cobanya berupa ANBK ini Bu. Jadi kita juga baru ada ANBK ini juga tahun ini, karena sebelumnya kan mencalistung, kemudian ujian nasional di kelas 6. Nah ini tahun ini tidak ada ujian, diadakan uji cobanya berupa ANBK itu. berarti untuk yang kelas 6 ujiannya masih belum berupa seperti ini ya? Kemungkinan baru untuk yang tahun depan maka di trialnya di kelas 5. Iya, belum ada ini sih Bu untuk ujian nasionalnya kelas 6 ini. Yang kemarin kan juga ujian nasionalnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Jadi berupa ujian sekolah, bukan ujian nasional dari negara begitu. Berupa ujian sekolah. Jadi sekolah yang mengadakan begitu. Ya, maksudnya sama-sama cuman karena fisik datang di sekolah tapi sama-sama online gitu loh. Dan itu harus Iya, PCR itu yang saya khawatirkan. iya, iya Bu. Loh, PCR-nya kenapa kok nggak kumulatif dari sekolah aja, Miss? Ya, itu kumulatif Biar kita Pak. orang tua nggak repot-repot juga. Iya, kumulatif itu Pak. Nanti ke sekolah untuk di PCR bersama-sama begitu maksudnya. Tapi Iya, di kerjasama growing dengan kit gitu. puskesmas. Iya, Nah, iya. dari puskesmas. Iya. Kalau misalkan orang tua tanda tangan surat pernyataan ya, Miss, kira-kira ada kendala atau efek atau ada apa di balik itu? Sejauh ini sih infonya belum ada, Bu. Nah, nanti kami juga diminta hanya untuk datanya saja. Kalau misalkan ada orang tua yang menolak, berupa ada surat keterangannya atau surat pernyataannya begitu, Bu. Ya, oke, Miss, terima kasih. Ya. Pertanyaan dari Mama Cinta ya. Sebentar Mama Cinta saya baca ya. Apakah siswa boleh menunjukkan tes PCR hasil labnya ya? Jadi siswa ada melakukan secara mandiri. Bisa ya Miss Feli ya? Ini ada keterangan dari lab boleh ya? Boleh Miss, asal ada suratnya aja. Ya. Karena nanti kita sertakan di dinas. Begitu Mama Cinta. Apa ada pertanyaan yang lain ya Bapak Ibu? Saya Miss, untuk yang tinggal ya. di luar kota dapat dispensasi boleh skip ya Miss, nggak ikut ya Miss ya? Ini Bu, buat surat pernyataan Bu. Ya, jadi Ya, pokoknya baik, ini, Miss. pokoknya nanti kalau misalkan Anda kata sekolah ditanya,
kenapa kok jumlahnya yang ikut hanya sebegini, kita ada datanya. Oh ini Pak, datanya dari kami, ada surat pernyataan dari orang tua, begitu. Baik, Miss. Terima Ya, kasih. sama-sama Bu. Untuk yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau Baik, Mama untuk Cinta. Ya, Sorry. iya Ibu. Kenapa Bu? Oh enggak, saya mau tanya, bukannya ANBK itu ujian untuk menentukan mutu sekolahan ya? Iya Bu. Nah, ini wacananya juga ada untuk pengganti ujian nasional Bu. Jadi ini info yang kami dapat itu. Yang diwajibkan ikut kan biasanya kelas 5, 8, sama 11. Ya, ANBK itu kan baru tahun ini toh Miss ya? Iya, betul Bu. Dan itu diajukan untuk mengajukan mutu sekolahan. Iya, betul Bu. Tapi kita juga dengarnya itu penggantinya ujian nasional. Makanya kita masih ini seperti meraba-raba. Jadi barusan diadakan uji cobanya di tahun ini saja, begitu. Oke, main gitu PCR-nya diwajibkan ikuti 1 kali. Iya, waktu hari H saja, Bu. Yang untuk apa namanya? Ujiannya tanggal 22 dan 24 itu. Oke, 22, 24 berarti PCR-nya kira-kira dilakukan kapan? Mungkin hari Sabtu atau hari Jumatnya ya, Miss Vel. Kita tunggu info dari Puskesmas karena kerjasamanya dengan Puskesmas, Bu. Oke, ya wis. Thank you, Miss. Ya, sama-sama, Bu. Mama Syasya mungkin tadi mau tanya. Enggak, Miss, cuman sepertinya apa? Kan nanti ada beberapa latihan. Kayaknya kalau saya lihat cuman yang apa istilahnya literasi sama memorisasi kayak lebih ke logical thinking ya. Betul, Bu. Ya, Iya, iya. Oh, Mama Cinta, ada ya, Bu? Iya. Untuk pembagian sampel surat keterangan bila siswa tidak dapat hadir. Ini maksudnya Ibu minta kami memberikan contohnya untuk surat pernyataan, begitu Kak, Bu? Ya, Miss Agustin, kalau Oh, misalnya supaya seragam di dalam surat keterangan itu, bagaimana kami harus menjelaskan kepada dinas juga kepada pihak sekolah bahwa misalnya siswanya sedang sakit atau sedang berhalangan karena berada di luar kota, macam itu, Miss. Oh ya, siap Bu. Nanti kita juga berikan ini contoh suratnya ya, Bu ya. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Miss, itu kalau mamanya seandainya sudah di PCR, mulai tanggal berapa hari dari sebelum ujian? 2 harian ya? Ya, 2 atau sampai 3 hari sebelum ujiannya, Pak. Apa hasilnya bisa cepat keluar itu? Bisa. Dari puskesmasnya begitu. Seingat saya kalau PCR itu memakan waktu sekitar 5 harian. Ya. Kalau swab masih bisa langsung. Ya, ini 60 menit sudah keluar. Kalau PCR saya kira 1 hari kayaknya apa ya? Impossible. Ya Pak, ini dari puskesmasnya sudah ditanyakan bahwa bisa Pak 1 hari langsung. Jadi setelah tes besoknya bisa langsung keluar hasilnya begitu. Terus kalau seandainya ini kita juga nggak minta semua dari orang tua, nggak minta ya. Namanya anak ya juga ya. Kalau sudah di PCR terus hasilnya terdeteksi virus, gimana? Ya, otomatis tidak bisa mengikuti, Pak. Apa anaknya enggak langsung nggak diisolasi, enggak kan? Kalau itu tidak, Pak, karena kita hanya menjalankan ini sih protokolnya dari ini saja sih, Pak. Untuk dari puskesmasnya kalau misalkan memang terdeteksi positif gitu ya, ada virus begitu, ya otomatis tidak bisa hadir ke sekolah begitu. Oke, terima kasih, Miss. Ya, sama-sama, Pak.
Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nanti kan saya share ya Bapak Ibu untuk PPT yang tadi dan juga untuk username, kemudian passwordnya untuk masing-masing siswa, kemudian aplikasinya, aplikasi yang harus diinstal di laptopnya siswa, dan juga contoh tadi dari Mama Cinta juga minta contohnya untuk surat pernyataan dari orang tua begitu. Kalau misalkan tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti ujian ANBK nantinya begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Nanti kalau misalkan memang saat ini tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa Bu, nanti bisa japri ke saya. Mungkin nanti bisa tanya ke Miss Gali juga nggak apa-apa. Kemudian bisa tanya ke Mr. Adi juga tidak apa-apa. Begitu. Miss, tolong nanya, ya. Miss. Ya. Satu kelas itu nanti kalau masuk isi berapa orang ya? Satu kelas ini sudah dibagi Bapak Ibu nih, yang ruangan yang biasa kami pakai untuk pertemuan orang tua yang ada 2 kelas itu dibuka lebar. Sebentar, saya tunjukkan saja. Dibuka lebar, kemudian jendela akan dibuka, pintu juga akan dibuka. Jarak antara tempat duduk juga di ini Bu, Bapak. Sebentar, saya share untuk gambarnya. Tuh. Sebentar ya Bapak Ibu, saya bukakan terlebih dahulu. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Enggak, Miss. Oh, masih blank ya? Gelap hitam semua. Oh ini. Ya. Ini udah kelihatan ya. Nah ini 2 kelas kami buka lebar. Malang. Nah, begini. Yo, wis rono maam sih, Mam. Nah, ini Bu, Bapak, kelasnya, ruang kelasnya. Jendela di belakang. Thank you. Oh iya, sama-sama Bu. Baik, Mama Cinta. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Saya mau tanya, Miss ya. Tadi saya terlambat soalnya. Oh, iya, Untuk Pak. Senin itu ada Senin besok tanggal 1 itu siswa diwajibkan masuk sekolah, Miss ya. Iya, betul, Pak. Tanggal 1 dan tanggal 2. Oh iya. Iya, oke. Iya. Makasih, Miss.
Iya, Pak, sama-sama. Nanti saya bagikan untuk jadwalnya di grup parents beserta dengan PPT-nya yang tadi, kemudian aplikasinya yang harus diinstal di laptopnya siswa, dan juga username dan password-nya. Apa ada lagi, Bapak Ibu, untuk pertanyaannya? Atau sudah cukup? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan saya tutup. Bapak Ibu yang mau bergabung dengan Parents Counseling bisa langsung bergabung ya Bapak Ibu. Linknya berbeda, nanti ada di grup, tadi di-share oleh Miss Feli. Bisa ada pertanyaan dari Mama Cinta, Miss? Oh ya. Mana ya, Miss? Apabila siswa tidak dapat hadir pada hari Senin dan Selasa, bagaimana? Itu Bu, memberikan surat ya Bu? Ya. Karena ini diminta harus hadir Bapak Ibu, jadi untuk yang di rumah kami tidak bisa adakan secara online, jadi langsung hadir di sekolah, online-nya di sekolah begitu untuk pengerjaannya ANPK-nya. Untuk gladi bersih ya. Begitu Mama Cinta. Ada pertanyaan lagi Bu? Mungkin Mama Cinta? Kalau sudah tidak ada, akan saya tutup ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya. Saya akhiri dengan doa ya Bapak Ibu sebelum kita tutup. Saya pimpin secara Katolik. Silakan Bapak Ibu mengikuti sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih banyak atas berkat dan bimbingan-Mu sehingga pertemuan di malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Semoga apa yang kami hasilkan di hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk siswa-siswa kami di kelas 5. Bapak, kami mohon berkat-Mu supaya malam hari ini kami bisa beristirahat dengan baik sehingga kesehatan kami, kebahagiaan kami juga bisa terjaga dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Miss. Salam. Selamat malam. Ya. Mama yang sudah hadir. Miss Agustin lupa, Miss Agustin lupa.